Dia kan ke infrastruktur. Kalau dia peduli lingkungan nggak akan ada program food estate itu. Kan jadi ini arahnya kan apa-apa mesti listrik nanti. Kenapa nggak berfokus itu sih memperbaiki transportasi itu diperbaiki lagi aja. Pemerintahnya keren, bukan subsidi listrik yang dinaikin, tapi disiapin pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan kan dibandingkan PLTU. Kan gitu. Selamat datang di Ruang Aspirasi Hensa, cerdikan akal dan jaga persatuan. Kita ngomongin tentang polusi udara di Jakarta, Bang. Sebenarnya itu real atau framing doang sih, Bang? Ya real lah ya, kan banyak yang ngomong begitu. Tapi apakah itu dari kendaraan bermotor atau tidak kan itu perlu dikaji. Yang jelas Ya. kajiannya itu di Jakarta ini polusi udaranya itu bersumbernya justru dari luar Jakarta kan, angin. Jadi pada saat angin berhembus ke Jakarta itu polusinya jadi jelek banget, udaranya jadi jelek banget. Kan ada, nanti dicek aja tuh kan, PLTU Suralaya sama Merak Tower kan, yang paling sering tuh. Kalau lagi anginnya kesini gitu. Jadi mengkaji itu benar-benar gitu, bukan karena kendaraan bermotor ternyata kan, tapi karena memang ada polusi dari PLTU ini. Tapi yang selalu disalahkan itu kendaraan bermotor, Bang. Bukan PLTU itu. Emang kenapa, Bang? Yang nyalain siapa tuh? Ada, Bang, di berita banyak, di media-media juga banyak. Siapa Dia ya? selalu menaikkan bahwa ini tuh karena kendaraan yang terlalu banyak. Saya PJ Jakarta. Ya, di Jakarta terutama, Bang. Nggak Pak Heru yang ngomong gitu. Media, Bang, di media. Yang ngomong siapa? Media tuh ngangkat bahwa ini tuh polusi itu berasal dari kendaraan di Jakarta, Ini bukan kan dari PLT itu, Bang. Enggak, kalau dari kajian-kajian kan yang benar PLTU itu. Jadi kalau kemudian katanya kendaraan bermotor ya mungkin saja. Nah sekarang sebetulnya kan banyak hal tuh uji emisi segala macam itu dilakukan atau tidak. Ya. Terus kemudian kalau kendaraan bermotor makin banyak ya berarti kan transportasi publiknya juga jadi nggak jalan. Gimana Jaklingko jadi ganti kan? Iya. Apa namanya banyak hal lah yang mestinya diperbaiki gitu ya. Jadi maksud saya gini, kalau kemudian PJ Gubernur Jakarta kalau dia sampai salah mengeluarkan policy kan gara-gara data yang salah, kasihan Jakartanya. Nah itu dia, Bang. Tadi Bang Hensat sempat mention bahwa sebenarnya polusi ini tuh bukan dari Jakarta tapi dari luar Jakarta. Itu terutama dari ya. PLTU. Nanti kajiannya ditampilkan aja. Boleh. Nah ini juga sama nih Bang, dikutip dari CNN Indonesia. Bahwa dia juga sama kayak Bang Hensat tadi bilang bahwa sumber sebenarnya itu bukan dari kendaraan tapi dari PLTU. Nah pertanyaan adalah, kok pemerintah diam aja Bang mengenai hal ini? Kenapa dia nggak ngeluarin tindakan untuk menegaskan ini? Bingung kan. Pak Jokowi kan pusat perhatiannya kan nggak ke lingkungan. Dia kan ke infrastruktur. Kalau dia peduli lingkungan nggak akan ada program food estate itu. IKN nggak ada. Makanya kan nggak terlalu ngeh kali ya. Dan itu kan sebetulnya Anies tuh yang nemuin tuh. Bahwa problemnya itu udah di angin tuh. Coba dikaji lagi aja gitu. Cuma jangan kemudian ini jadi pembenaran untuk ketua asosiasi mobil listrik dan ketua asosiasi motor listrik memanfaatkan keuangan negara supaya bisnisnya laku ya, ini mohon maaf. Quote gitu kan. Jadi ini arahnya kan apa-apa mesti listrik nanti. Kenapa nggak berfokus itu sih memperbaiki transportasi itu diperbaiki lagi aja. Anies sudah mulai kan waktu itu dengan Jaklingko-nya. Itu kan perubahan yang dahsyat tuh. Semuanya
urus negara sehingga nggak usah kebut-kebutan, nggak usah segala macam itu. Kan itu udah bagus tuh sebenarnya. Ditingkatkan lagi aja. Gitu kan Anies baru 1 periode. Dalam hal ini Bang, siapa yang seharusnya bertanggung jawab akan hal ini? Ya Polusi negara lah. udara negara, Ya negara lah masa. bukan gubernur yang ada di Jakarta sekarang Bang. Ya gubernur itu kan kepanjangan tangannya dari presiden. Ini kan penjabat ini dipilih. Waktu itu Anies udah tahu bahwa ini ujungnya adalah PLTU Suralaya. Tapi mau diapain? Sebetulnya kan kalau pemerintahnya keren, bukan subsidi listrik yang dinaikin, tapi disiapin pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan kan dibandingkan PLTU. Kan gitu. Ini kan sekarang ngegampangin aja gitu, dijadiin apa WFH ya. Iya. WFH tuh bukannya buat KTT ASEAN ya? Bukan. Bukan Tapi Bang. gara-gara ini juga. Gara-gara ini juga. Per hari ini malah justru udah mulai WFH itu. Untuk ASN ya Bang. Oh gitu ya. Iya. Kenapa ya? Apa salah baca data tuh gimana sih? Atau asal beda aja? Atau asal dibilang keren aja? Atau dia takut penguasa Bang? Ya, masa dia takut penguasa? Dia kan anak buahnya penguasa. Dia adalah part dari penguasa. Gitu, orang dekatnya presiden lah dulu. Tapi emang mungkin levelnya wali kota ya. Terakhir kan emang wali kota Jakarta Utara kan. Iya. Ya levelnya begitu. Emang ya mau gimana ya. Dan sebetulnya kan begini ya. PJ Gubernur Jakarta ya. Maksudnya itu sadar diri kan dia nggak dipilih rakyat ya. Iya. Jadi menurut saya sih nggak pas juga kalau dia petantang-petenteng gitu. Menurut gue ya. Kalau emang hasilnya begitu ya nggak usah bikin peraturan-peraturan yang aneh. Aduh, negara ini. Jadi harusnya kalau kita ngomongin PLT sekarang Bang, harusnya nurut ke penguasanya ataukah dia bisa melihat dengan matanya bahwa Jakarta ini banyak loh yang harus diperbarui. Enggak, PJ-nya bisa nggak ngelihat pakai mata sendiri? Kalau emang dia jadi PJ karena ketakutan, karena ditaruh, ya udah. Apa kata presiden aja. Gitu. Makanya kan kayak gini kan bukan Henry Satrio juga yang nemuin kajiannya. Ini kan udah dikaji banyak orang, kemudian sudah dipresent berkali-kali. Jadi kalau menurut gue daripada repot-repot ngeluarin subsidi listrik untuk mobil listrik atau motor listrik, mendingan dia bangun pembangkit listrik yang lebih ramah lingkungan dibandingkan PLTU. Butuh waktu jelas, tapi setidaknya dimulai lah. Gitu sih kalau menurut gue. Nah, Bang, ini ada artikel keren nih, Bang. Dikutip dari IQ. Lagian mobil listrik tuh mahal banget, bro. Bener kata Anies, mendingan bis listrik lah, ya diperbanyak. Kenapa? Sorry. Ya nih Bang, ini dikutip dari IQR Bang, Index Quality Air. Ya, bahwa sebenarnya kalau ngomongin polusi udara di Jakarta itu sebenarnya udah ada dari dulu pun udah ada Bang. Cuman sekarang naik lagi nih Bang, ya kan. Tapi seiring berjalannya atau senaik mengenai polusi udara ini Bang, muncul nih Bang kebijakan baru bahwa Pemda terutama ya kan ya harus mengganti kendaraannya ke kendaraan listrik. Sebenarnya polusi udara ini tuh real, fake, atau cuma framing? Framing kali ya. Pertanyaan itu ya. Bingung saya. Hubungannya apa sih? Nggak jelas. Berarti framing ya Bang? Bukan real ya? Ya kita perubahan aja lah bro. Disegerakan. Siap. WFH ini sebenarnya jadi solusi nggak sih Bang buat mengurangi yang namanya polusi? Ya ngurangin lah ya dikit kali. Orangnya dikit. Nah, itu PLTU-nya diapain? Disebut-sebut gak sih sama presiden atau sama menteri-menteri itu tentang Enggak, PLTU Bang. ini? Terakhir Bang, pertanyaan mengenai ini. PLT Itu Gubernur, ya, misalnya kayak JIS, ya. nggak dipakai kan, nggak dirawat. Begitu mau dipakai, rumputnya rusak. Yang disalahin gubernur sebelumnya. Nah, Lagi mana nggak dirawat, nggak dipakai? Suka main bola nggak sih? Aduh, ya apa tadi pertanyaannya? pertanyaan terakhir Bang. PLT Gubernur mau mengeluarkan PJ bukan PLT. PJ Gubernur dia mau mengeluarkan nih Bang 25.000 pohon ukuran 3 meter dan bakal disebar di 800 titik ruang terbuka hijau.
Kira-kira efektif nggak Bang buat ngurangin polusi? Itu bagus lah, perlu diapresiasi. Jadi kalau yang bagus-bagus nggak usah dikritisi, ntar nggak jadi. Jadi kita dukung ya Bang, Dukung. mengenai keputusan ini ya. Dukung lah. Oke Bang, kalau gitu thank you buat video kali ini ngebahas Oke. tentang polusi udara. Sampai jumpa di video selanjutnya.